industri F&B ini terus berkembang. Jadi entah itu interiornya gantilah atau setupnya ganti atau menunya tambah, kan tergantung kitanya. Jadi ketika bisnis itu nggak jalan ya karena kamu sendiri, bukan karena komputermu banyak. Sudah bersama kita kali ini ada Rio Rahmadika. Ini dari kemarin ya, Rio Rahmadika ini mungkin kalau teman-teman ngikutin podcast-podcast sebelumnya, namanya dia ini cukup sering disebut-sebut. Kalau beberapa narasumber suka nyebut Rio peh kopi. Ini lihat bajunya aja udah peh kopi. Tunjukin dong. Kenang-kenangan sih ini. Iya, peh kopi. Nah, mungkin kalau kita sering dengar-dengar cerita-cerita sukses orang-orang kopi ya, dari awal buka coffee shop, terus lama-lama makin sukses. Tapi sebenarnya nggak semua orang itu juga cocok di industri kopi. Ada juga beberapa orang yang memang harus menutup bisnisnya atau mungkin beralih ke bisnis yang lain. Contohnya adalah Pak Rio. Bukan menutup sih kalau kita. Ya kita nggak nutup, tapi pindah. Ya menambah. Oke, kita sebelum nanti membahas soal itu ya, kita mau ngobrol-ngobrol lah sama Rio ini dari Peh Kopi. Gimana Pak Rio kabarnya? Alhamdulillah, baik. Gila, udah lama banget ya kita nggak ketemu ya. Banget, padahal sekota sekarang ya. Sekarang udah satu kota, tapi ketemunya belum tentu 3 bulan sekali. Malah justru dulu lebih intens ketika Pak Willy masih di Jakarta, Rio masih di Kopi, jadi sering ngobrol malahan. Iya, tiap Dari saya pulang jauh. juga pasti ketemu. Pasti ketemu. Ya kan? Sekarang malah sekota, malah jarang ketemu. Oke, jadi kita mau bahas tentang Peh Kopi dulu nih, karena buat saya ini terus terang Peh Kopi ini ikon loh dulu di Kediri ini. Dia pertama kali buka tahun 2016, betul ya? Betul. Tahun 2016 buka yang namanya Peh Kopi ini sebelum ada kedai-kedai kopi ini menjamur seperti hari ini. Yap. Nah, dia termasuk awal-awal pioner kedai kopi seduh manual, andalannya seduh manual ya. Itu di Kediri termasuk dia salah satu pionirnya. Nah, kita bahas dulu nih tentang Peh nih. Kenapa kok pakai nama Peh? Peh Kopi. Kenapa kok nama Peh? Karena dulu kan awalnya Rio masuk di industri kopi ini pas kuliah di Malang, Pak. Jadi pas di kuliah di Malang 2014 Rio ngebar di Nomaden. Oke. Punyanya Mas Satya Sandida namanya. Sampai sekarang masih. Oh, itu kamu dulu kerja di situ? Ya, kerja di situ selama 9 bulan kalau nggak salah. Wih, lama dong. Bentar. Ibu mengandung 9 bulan. Pas. Itu terus kan angkatan kedua nih saya. Jadi yang pertama sebelumnya kan pakai sepeda Mas Satya itu. Jualan di Taman Krida kalau tahu di Suat Malang. Itu terus habis itu buka kedai. Yang awal itu Mas Satya sendiri sama Samit namanya, Dimas. Sekarang namanya Konkopia. Sekarang masih ada Konkopia. Itu angkatan pertama. Terus kemudian Rio masuk, jadi bertiga kita, Mas Satya, Samit sama saya sendiri. Jadi waktu itu di Malang kamu ngebar? Ya, ngebar. Bikinnya manual brewing? Manual brewing, pakai rock presso. Belum ada, kebetulan di Nomaden masih belum ada mesin. Terus? Kalau sampai di Kediri buka akhirnya pakai nama Peh Kopi itu loh? Ya dari situ, ini mau cerita makanya. Suwi ceritamu iki. Oh, teko dindi. Kan awalnya dulu tuh Pak. Lah ketika ngebar itu kan karena saya orang Kediri, di kampus, terus dimanapun di Malang, di tongkrongan pasti kebanyakan bilang Peh kan. Akhirnya dibikinkan nama Peh Kopi itu sama mereka, sama teman-teman. Oh, jadi orang Kediri itu emang suka ngomong pah gitu? Ya kalau Pak Willy kan enggak. Peh, mosok sih? Aku kok nggak ngerasa gitu toh, Peh. Ya itu kan tanggapan teman-teman kan nggak sama. Soalnya kamu ngada-ngada, aku nggak suka loh kalau kamu kayak gini. Lah, kenyataannya kayak gitu. Jadi di kampus dipanggil Kak Peh. Oh, kamu akhirnya itu jadi julukanmu? Ya, di kampus dipanggil Kak Peh, terus di Nomaden dibikinkan nama Peh Kopi itu. Habis itu Pak Iwan Malang, Revo ini kopi
manggilnya saya Pak Peh, sampai akhirnya sekarang teman-teman kopi manggilnya Pak Peh. Oh, itu memang akhirnya jadi julukanmu ya? Jadi Peh julukan itu. akhirnya, ya bukan saya yang minta, mereka yang nyebut kan, ya Ya gimana tapi lagi. karena kamu setelah buka namanya Peh Kopi itu. Ya itu salah satu faktor pendukungnya. Ya jadi mungkin orang-orang nge-save nomormu namanya Rio Peh. Ya gitu. gitu juga bisa. Hmm. Terus kan saya nambahin kan, kalau cuma nama Peh aja nggak ada filosofinya kurang lengkap gitu. Oke. Iseng-iseng bikin singkatan akhirnya. Peh itu passion. Ya, kita passion Yes. dulu di kopi ya tuh. Tok-tok mana Pak, wis anggap aja gitulah. Dipas-pas nih. Ya dipas-pas nih. Terus apa lagi? Otak-atik maduk. Apa? Effort. Oh, Kita punya kerja keras di situ. passion, Effort. terus Hanya itu humble. Jadi nggak boleh sombong, harus tetap rendah hati. padahal kamu itu sombongnya luar biasa. Oh, ya? enggak lah. Oh, enggak ya. Ya enggak tahu, perspektif orang beda-beda kok. Oh, jadi itu. Oh, jadi Peh itu punya arti juga ya. Punya singkatan, terus punya filosofi yang ya Tapi asal matok lah istilahnya. yang menarik ya, setahu saya tempat usaha atau tempat bisnis yang pakai nama Peh itu waktu itu cuma kamu. Ya sebelumnya ya sih. Ya kan, Ya. saya nggak pernah tahu nih, nggak tahu kalau yang lain udah pernah duluan. Cuman waktu itu saya tanya yang pertama kamu. Terus nggak lama itu muncul ada akun Peh Kediri. Kalau Peh Kediri itu sebelumnya malah sudah duluan Pak. Oh dia udah Ya duluan di daripada 2014 kalau nggak salah. kamu. Oh dia udah nama pakai Peh Kediri dulu sebelum kamu malahan. Cuma kan beda substansi kan. Kalau Peh Dia Kediri kan itu- lebih ke media. Oh dia media. Kalau Peh Kopinya kan memang kita intens di industri F&B gitu kan. Terus kamu kemudian akhirnya buka cabang itu ya, Peh Corner itu ya. Bukan, itu punya temen namanya Tio Marte. Oh itu bukan punya kamu. Bukan. Waktu saya lihat itu wah gila nih udah buka cabang nih Peh Corner. Nggak. Itu bukan, nggak ada hubungannya sama Peh Nggak. Kopi. Kan sesuai dengan tagline sekarang, tidak buka cabang. Jadi biar Peh itu ya wis Oh, satu Peh Kopi aja ya, gitu satu loh. ya. Ya, Itu makanya kalau kita lihat Instagramnya Peh Kopi tidak buka cabang. tidak buka cabang. Supaya Biar nggak seolah-olah rancu. apa ya, heritage gitu loh Pak. Iya, ya memang Seolah-olah gitu. aja sih. Padahal ya nggak gitu-gitu banget. Tapi Konten menarik aja, loh Yo. konten. Jadi kalau saya memang ngikutin kamu itu kan dari awal kamu buka ya. Dari Iya. awal kamu buka kedai itu waktu itu cuman full manual brewing, Full manual ya brewing, kan? Nggak pakai alat-alat itu tapi kamu pakai rock presso ya. rock presso, Pakai rock presso sampai kemudian kamu upgrade. upgrade ke mesin. Belinya Pakai kan apa? di sini juga. Ya kan pura-puranya aja lah, kita nggak tahu. Waktu Ya. itu pakai apa? Simonelli Apia 2. Oh, kok Apia 2 tuh? Apia 2. Oscar 2. Bu itu deh waktu sih Oscar sampai Apia. Lupa loh Pak, sudah nggak di mesin. Oscar 2. Jadi kamu udah upgrade jadi dari manual brewing akhirnya kamu pakai mesin. Terus kemudian tapi sampai akhirnya kamu nggak bisa bertahan ya di situ ya. Bukan nggak bertahan sih, mungkin lebih cenderung ke saya suka hal baru. Jadi berpindah-pindah lah. Lagian juga ketika memulai sesuatu pasti suka dulu, cinta dulu baru kita jalan. Seperti yang sekarang kan jalan di detailing. Jadi karena memang suka dulu baru aku mau jalan, bukan karena ada peluang atau gimana kita mau Tapi jalan. kan waktu itu kedai kamu itu Peh Kopi itu kan tutup duluan kan di situ. Ya, tutup karena Nah tutupnya karena apa waktu itu? karena pandemi. Karena nggak bisa bayar kontrak. Oh karena pandemi, terus sewanya mulai terasa berat. Sebenarnya masih itu sih gimana ya? Internal. Nggak, karena sebenarnya buka warung kopi sama teman-teman dulu Pak. Jadi pas save money-nya kita untuk dana kontrakan tahun depan tuh masih ada sebenarnya. Tapi karena terlalu berani untuk berspekulasi, kita coba join sama teman-teman untuk ngebuka di Banjaran. Itu warung-warung kopi biasa lah, warung kopi Giras gitu. Dan ternyata kebetulan pas pandemi akhirnya yang di Banjaran nggak jalan, Peh Kopi pun juga nggak bisa. Tapi kan karena memang pandemi. Ya, memang karena pandemi. Terus tapi karena kamu masih tetap cinta di kopi, kamu masih cinta nggak sih sama kopi? Nggak juga ya? Iya, ini gimana ya? Tapi ya memang kalau mama kita walaupun kita passion, tapi kalau secara bisnis itu masih kurang bisa menghasilkan. Mau nggak mau ya kita harus cari yang lain ya. Iya. Dan akhirnya sekarang kamu buka apa nih? Detailing.
Apa itu jalan detailing? detailing itu apa ya? Gampangannya salon mobil lah. Salon mobil. Jadi Perawatan mobil. akhirnya kamu pindah kontrak. Pindah ya kebetulan kan yang Seger Waras nggak jalan, saya take over, kita jalan di situ akhirnya. Seger Waras ki apa? Kita nggak tahu loh ya kayak gitu, apalagi audience. Ya Apa itu ya Seger warung Waras? kopi gitulah, warung kopi yang tadi yang tak ceritain yang Oh, kamu sempat buka namanya Seger Waras. Seger Waras. Terus Karena pandemi tadi kan tutup gitu loh. Kan itu kan joinan berlima sama teman-teman. Joinan harapannya yang jadi apa? Pimpinan proyeknya kan saya. Jadi tak hitung semuanya nih. Kita 6 bulan balik modal gitu. Nah, uangnya yang dikontrakan di Peh Kopi saya masukkan ke situ. Aku masukin situ, jadi pas itu pandemi ya wis akhirnya selesai semuanya. Nah, terus nggak jalan, nggak ada income, terus beralih jalan. bisnis itu gimana tuh? Gimana? Bisa beralih ke salon mobil. Kalau salon mobil karena memang mungkin suka otomotif dari kecil ya. Terus ada peluang di situ, ya jalan gitu aja. Suka dulu lah, yang penting Suka dulu. Terus kemudian kamu kebetulan dapat sewa tempat gede juga. Ya. Tuh. Nah kebetulan kan alatnya masih ada nih Peh Kopi. Terus sekalian ada satu space di situ, kita pasang lagi nih Peh Kopi, naik lagi. Jadi kamu buat bikin salon mobil itu, tapi ada ruangan yang kamu buat jualan kopi juga. Ya. Ibaratnya kafe yang untuk salon mobil itu. Bisa dibilang gitu, atau salon mobil yang ada ruang tunggunya kafe gitu. Ya, sama aja gitu ya, tapi tidak meninggalkan kopi ya. Tidak meninggalkan kopi dan tetap punya identitas karena udah lama juga kan, dari 2016 sampai sekarang. Tapi sekarang berarti penghasilan utamamu dari salon mobil, dari detailing. Dari kopinya udah nggak terlalu, tapi masih ada masuk kok ya. Karena kopi ya cuman buat ya karena kamu seneng aja lah. Ya karena untuk untuk ruang tunggu lah, untuk kita nongkrong sama teman-teman gitu lah. Dan supaya kamu nggak lepas dari dunia kopi, masih tetap eksis ya. Ya biar kelihatan eksis, biar diundang ke sini. Tetap diundang dong, Rio gitu loh, legend di Kediri. Udah mulai legend. Bayangin, setiap narasumber dari Kediri yang hadir di sini selalu sempat nyebut namanya dia. Rio Peh Kopi, karena kamu nggak nonton sih, makanya ditonton dong. Ya nanti tonton semuanya lah. Biar jam tayang saya pun juga nambah. Di YouTube atau di Instagram sih Pak? Ya di YouTube toh. Wah kamu ini masih nanya lagi dia di YouTube atau di Instagram. Instagram mana bisa bikin video sampai hampir 1 jam, ya nggak bisa dong. Ya sih nggak bisa sih. Tapi kan spill-spillnya kan di Instagram, di TikTok mungkin. Ya berarti kan kamu kurang membaca dengan jeli, itu di mana. Oke, terus lagi nih. Dulu itu sepertinya saya pun juga pernah lihat, kamu kayaknya sempat ngerosting juga ya? Ya, sempat roasting. Terus sekarang masih jalan nggak sih? Vakum, mesinnya masih ada, tapi nggak jalan. Ada. Ya. Emang waktu itu roasteringnya jalan nggak tapi? Lumayan sih. Lumayan, karena sebenarnya kan kita ngomongin role bisnis ya. Jadi kalau kedai itu circle to point. Itu kita terpatau apa itu? Circle to point itu apa? Ini istilah saya sendiri sih. Oh, istilahmu sendiri. Apa itu? Circle to point itu kita dari lingkaran ke titik. Jadi kita terpantau radius. Jadi misalkan Peh Kopi di Soekarno-Hatta lah dulu ya, di Tepus. Kemudian customernya ini dari mana aja sih, kan dari sekitar itu aja. 10 km lah mungkin terjauh untuk kita datang ke Peh Kopi, kita closing, kita jualan kan harus ngundang orang dulu kan datang. Itu yang tak sebut sebagai circle to point. Kalau yang roastery kan sebenarnya kan pasarnya bisa luas, bisa keluar kota. Jadi ya, lebih ke point to circle. Jadi kita bisa lebih apa ya? Naikin omset tuh bisa luas gitu. Nggak terbatas. Mau kirim ke Merauke asalkan yang beli kan juga tetap. Tapi bisa. Waktu itu udah sampai kirim kemana aja? Paling jauh Pare kayaknya. Sampai Pare ya. Pare. Kamu dulu sempat supply banyak kafe dong di Kediri? Lumayan banyak. Sempat sebagai konsultan juga. Oh, jadi konsultan juga. Buka kedai, terus sempat jadi trainer juga, apply ketek. Oh, kamu jadi trainer? Trainer ya, set up menu gitulah untuk teman-teman yang mau bikin menu sama set training baristanya. Sempat, cuma nggak terpublikasi dan nggak difokusin, jadi ya
yang tahu tok ae yang anu. Beberapa portofolio ada di sini. Terus kamu dulu juga waktu buka roastery itu sebelumnya kan ada ini feodal. Ya, Kamu teman baik sama ya feodal? itu teman satu kontrakan. Jadi kita di Malang namanya kontrakannya B27, alumninya situ ada KWK, ada feodal, rally, KWK-nya di Kewek itu. Oh, jadi Sekian. kalian satu rumah? Satu rumah. Oh, satu Satu rumah. atap. Berarti udah sahabat banget dong. Sahabat banget. Udah kayak keluarga dong sama Rally. Ya keluarga banget. Oh, iya. Tapi Gitu. setelah kamu buka roastery itu kliennya Rally kamu ambil atau gimana? Ya. Denger-denger. Tit. Enggak Pak, ya miskom aja lah, miskom aja. Mis kamu gimana? Kok saya dengernya gitu, mungkin bisa diklarifikasi. Ya bukan ngambil sih Pak, lebih ke apa ya? Ya mungkin kan pas rally kebetulan juga overload, roastingannya banyak, terus teman-teman ada yang kehabisan mendadak, akhirnya ngambil ke saya gitu aja sih. Jadi lebih ke kalau kita bicara ke arah positifnya ya kita bantulah. Kita bantu suplai teman-teman yang kehabisan karena rally-nya overload gitu aja lah. Tapi kamu ngasih tahu Rally nggak waktu kamu ngisi ke situ? Nah itu yang mungkin ada sedikit gesekan di situ lah. Oh. Cuma Nanti overall sampai kamu sekarang. pulang, kamu nonton episode yang Rally ya? Ya boleh. Kamu belum nonton kan? Belum. Wah ini. So, jadi mungkin teman-teman yang ngikutin podcast sebelumnya ya, jadi kalau pengen tahu yang mana sih sahabat Rally itu yang mana sahabat? Ya ini sahabat Rally sebenarnya. Nyambung Pak ya berarti ya? Nyambung dong ini. Kan masih roastery juga. Iya. Gitu. Masih konsisten kok kalau rally sampai sekarang. Masih jalan kan roastingnya? Iya masih jalan. Kemarin di sini dia juga cerita banyak kok itu. Lebih apa ya? Rally tak lihat lebih pinter membaca peluang. Jadi teman-teman masih fokus di kedai, dia udah mikir kedai yang lain istilahnya. Dia mikir untuk supply ke kedai-kedai lain. Terus itu dulu juga waktu kan ikut kelas di mana? Di Bali. Iya di William. William. Itu juga dapat prestasi istilahnya jadi nomor 1 atau gimana itu kemarin. Oh gitu? Ya. Oh saya malah nggak tahu itu. Jadi dia lebih concern ke roasting juga. Terus ini yo, kamu kan dulu awalnya pernah buka kedai kopi, terus sempat tutup, terus kemudian buka lagi. Iya. Terus ketika tutup itu apa yang kamu rasain itu kayak gimana? Sedih nggak? Sedih Pak. Sedih. Sedihnya gimana? Kamu cerita dong. Ya waktu beres-beres kan kok sampai tutup gimana kan ya memang kesalahan saya sendiri sebenarnya. Jadi ya sedih sih gimana ya, kok nggak bisa terus kok gini nyalain diri sendiri gitu loh. Padahal udah segitu sukanya sama bisnis ini ya, sama ya, kopi. Meskipun sebenarnya nggak terlalu profit banget lah, tapi kan yang bikin saya kenal sama teman-teman kopi di mana-mana, terutama di Malang, Surabaya kan ya karena kopi gitu loh. Sampai sekarang pun teman-teman juga masih nyambung lah dikit-dikit di Instagram, komen-komenan kayak gitu masih sering juga. Terutama kalau yang di Malang kan udah kayak keluarga semua. Tapi apa yang bikin kamu sampai ngerasa ya udahlah ini aku bisnis ini tak tutup tapi aku harus move lagi ke bisnis yang lain yang lebih menghasilkan? Itu yang bikin kamu sampai memutuskan itu apa? Ya karena kita kan butuh nafkah lah istilahnya. Kamu nggak mau mencoba lagi di kopi lagi untuk mempertahankan, tak coba lagi di kopi atau gimana gitu? Kalau kita ngomongin bisnis, karena ya komputernya semakin besar sih Pak. Jadi istilahnya gini lah, juragan-juragan bos-bos yang dulu mainan uang besar itu sekarang juga mainan di F&B karena mudah. Terus habis itu kita kalau punya uang kan just gampang loh, tinggal istilahnya mulai dari bangunan, arsitektur tinggal kita pesen, terus interiornya kayak gimana juga kita tinggal pesen. Pokoknya kalau ada duit semua lebih gampang lah. Nah kita kan enggak, kita kan modal seadanya, berangkat dari awal dari kecil dulu, pakai manual dulu lah, pakai itu. Tapi kalau memang nggak jalan, ya mau nggak mau harus tetap cut dulu. Karena kita rasional aja lah. Bisnis kalau memang ya passion oke, cuma kalau nggak ada yang nge-backup passion kita ya buat apa gitu loh. Malah jatuhnya juga bunuh diri nanti ketemunya. Nanti ketika udah bisnis yang lain jalan,
baru kita lanjutin lagi. Iya, gitu, kopi. tetap pengen Pak, ada angan ke sana, misalkan nantilah suatu saat kita ada bisnis yang itu jadi core-nya kita, terus kita bikin kedai lagi, pakai alat-alat yang keren-keren lagi, Lineami inilah atau Ya. dengan perangkatnya yang semuanya yang Passion, keren-keren. idealisme bisa dikejar belakangan. Yang Belakangan. penting dananya dulu Iya, ada dulu. yang penting kita Nih. rasional dulu. Teman-teman barista, teman-teman pendekar, ini juga jadi pelajaran buat kita ya. Kalau kita memang di kopi, nggak selalu kita harus gimana? Memang harusnya berhasil. Ya. Tapi kalau memang kondisinya lagi nggak memungkinkan, mau nggak mau ya kita harus cut loss. Ya, cut Ya loss. kan? Kita harus cut loss, kita harus coba move ke bisnis yang lain. Next kalau mama kayak kamu udah mulai dana, udah kekumpul lagi, bisnisnya udah settle, Ya, baru kita berangkat lagi lah. Pasti berangkat lagi. pasti ada keinginan ke situ. Masih Lagian kan, penasaran ya. lagian kan untuk industri kopi sendiri kan sebenarnya kan ada banyak tuh Pak. Kita dari ngomongin aja ke kebun, ada petani, setelah itu ada apa prosesor. Prosesor itu pun sekarang juga independen kan bisa. Dia ngebeli dari petani, dia ngolah sendiri juga bisa. Habis itu ada juga roastery yang kita goreng kopi terus kemudian ngejual ke teman-teman. Ada juga di kedai. Nah, ini lucu nih, ini menarik nih. Saya lihat nih kamu ini kan udah ngejalanin semua nih, yuk. Mulai dari awal manual brewing, terus kemudian kamu udah coba pakai mesin espresso, udah belajar untuk teknik barista. Terus kemudian kamu masuk ke roasting. Terus kamu dulu juga pernah main ke kebun untuk di Wilis ya? Ya, di Wilis itu kamu itu juga sempat coba main ke hulu. Dari semua yang pernah kamu jalanin ini sebenarnya kamu paling senengnya ini di mana? Sebenarnya paling senang kalau duitnya banyak, Pak. Bukan itu, tapi maksudnya dari macam-macam yang udah kamu jalanin ini loh. Yang paling bisa ngerasain. Yang kamu paling enjoy aja. Yang paling enjoy di baristanya sih, Pak. Kita ketika di balik meja bar. Jadi banyak experience di situ. Kita kan dari awal yang tak duplikasikan dari Nomaden kemarin ketika kita open bar. Jadi 2016 itu belum ada kedai kopi yang kita showing cara bikinnya, kita educate ke customer belum, termasuk Setwalk, nyuwun sewu. Setwalk kan lebih ke menu inilah, ini menunya pesan terus. Kalau kita kan enggak. Jadi memang orang kita panggil ke sini untuk ke bar, sini loh ngobrol mau pesen kopi apa, ya gitu. Ya memang konsepnya beda dengan penetrasi awal dulu kan tetap kita kan di Vietnam kalau nggak salah. Jadi Vietnam kan lebih ke robusta yang orang lebih aware rasanya kopi kayak gitu. Ada kental manisnya, ada creamernya. Jadi lebih masih untuk awam masih bisa terima lah. Lebih familiar. Gitu. Kemudian next time mungkin dia datang lagi mau nyoba ke Arabica, ke manual brew yang V60 lah, yang Aeropress lah, atau mungkin nyoba yang sifon dan lain sebagainya. Jadi kamu seneng di belakang meja bar buat ngobrol? Lebih seneng di situ. Lebih seneng di balik meja bar sama ya dari awal kan juga komitmen kalau kita nggak ngambil istilahnya tanda kutip barista ya yang udah pengalaman. Jadi semuanya fresh graduate, ada yang lulusan SMK, ada yang SMA lah, ada yang masih kuliah. Kita ajak untuk mengenal dunia kopi dan apa ya, sampai sekarang pun juga masih ada yang jalan di situ juga dari alumni kita lah istilahnya. Ex-nya Peh Kopi masih ada yang jalan di industri ini. Nah tapi waktu itu kamu sempat ngambil barista yang udah profesional? Sempat sekali, dan ya itu Andi Gepeng. Andi Gepeng ya? Andi Gepeng. Barista paling songong se-Kediri itu ya? Kamu sempat ngambil dia ya? Sempat nge-hiring. Gimana hasilnya setelah kamu ambil dia waktu itu? Maksudnya hasilnya? Ya maksudnya dia ketika kamu hire yang udah barista profesional, dampaknya, efeknya ini ke Peh Kopi waktu itu apa? Apakah customer-nya jadi lebih puas, produk-produk variannya lebih banyak, atau gimana? Lebih ke dulu karena masih sibuk di kuliah juga Pak. Jadi saya butuh tim untuk yang bisa, yang penting buka lah. Yang penting buka, kalau syukur-syukur kalau ngembangin, atau bikin promo lah, bikin tambahan menu lah kayak gitu. Tapi banyak juga variannya kalau dari Gepeng kemarin, tambahan menu gitu. Sempat debat juga, debat masalah kita pakai creamer atau pakai gula nih. Itu juga sempat kayak gitu juga. Jadi, debat soal produk. Iya, soal produk. Gitu. Tapi ya yang menarik waktu itu Gepeng tuh juga cerita ya, bahwa di Peh Kopi itu sampai punya grup
customer ya. Grup customer. Itu kok Jadi, bisa sih punya pikiran bikin grup customer itu? pendekatannya mungkin Pak, Hmm. pendekatannya secara personal. Jadi memang Hmm. kita itu ke customer udah kayak udah kayak saudara lah. Hmm. Itu yang tak baca dari bukunya Mas Satya, tak pinjem 5 prinsip atau 5 kunci sukses Starbucks kalau nggak salah judulnya. Jadi menganggap customer itu sebagai teman dekat atau sebagai family. Yang saya ingat di buku itu ada satu ketika baristanya nyapa customernya, terus di keesokan harinya customer itu datang, tapi dengan muka yang sedih, yang murung lah, ditanyain kenapa dia cerita anaknya sakit, terus dia dibikin kopi seperti biasanya, keesokannya lagi dia datang lagi, kemudian dia tanya bagaimana kondisi anaknya, udah sehat atau belum, seperti itulah. Jadi ada beberapa konsep Starbucks yang tak pakai, yang saya sendiri juga akhirnya pakai. customer ngerasa deket sama Deket baristanya banget, ya, ya. gitu. Jadi kita selalu mencari hal yang lebih lah. Jadi dari kesehariannya kayak gimana, kerjanya apa, kesibukannya Jadi akhirnya apa, customer ke tempat kamu itu udah nggak kayak ke coffee shop yang Enggak, biasanya udah kayak ke rumah sendiri. Udah kayak ke rumah sendiri. Iya, itu menarik nih buat pelajaran ya. Ya. Jadi penetrasinya ya kita dari hati ke hati lah. Betul. Mantap. Itu yang jadi customer loyalnya, sampai bikin grup, sampai kita nonton bareng ke Golden bareng-bareng ya, segrup teh kopi itu. Wih, cewek-cewek semua? Ya, cewek cowok lah. Oh, ya. Customer kamu banyak cewek atau banyak cowok waktu itu? Rata sih Pak. Rata, jadi ya? Dan itu semua orang-orang baru juga. Terus yang kamu ajak nonton yang mana? Ya satu grup itu, nonton bareng Pak, nonton bareng. Oh, bukan gitu. Yang kamu pilih, aku mau ngajak yang ini. Enggak, malah dari customer sama customer ada yang sampai sekarang pacaran juga ada. Menikah akhirnya? Belum. Belum. Ya nanti besok diundang lah, mungkin ada yang belum diundang. Terus juga dengernya juga banyak customer kamu yang kemudian akhirnya buka kedai kopi juga ya? Ya, banyak. Banyak juga ya? Itu dari awal ngobrol-ngobrol kamu ngajarin juga? Gitu. Ya. Terus ketika mau buka kedai kopi ngasih tahu kamu atau minta bantuan kamu nggak? Ya ada yang tanya-tanya kan ya tetap Pak, nanti kita bantu juga. Lagian kan ya semakin berkembang di sini kan juga kita juga semakin seneng tuh istilahnya. Temennya banyak, nggak kayak aku dulu berjuang sendiri katakanlah di 2016 ya. Tapi kan bukannya itu kayak gitu nambah sainganmu ya? Ya tergantung pola pikir sih kayak gitu Pak. Di sisi lain kan customernya juga nambah sebenarnya Pak. Jadi semakin banyak yang buka, semakin orang teredukasi tentang kalau tanda kutip kita dulu campaign di manual brew kan ya, akhirnya banyak juga yang tahu, akhirnya nyoba sini, muter ketemunya, toh juga bakalan balik juga kok. Jadi kalau sama customer yang buka kedai sendiri, itu bukan berarti jadi saingan? Enggak berarti, kalau saya enggak, serius saya enggak. Kamu anggapnya dia apa? Ya temen, sama-sama buka aja lah. Ya kayak Rio kesini tanya Pak Willy kan juga mau buka juga tuh Pak dulu Pak. Iya. Sama aja lah, nganggapnya gimana? Luar biasa. Tergantung kitanya nanggapinnya gimana, masing-masing aja kalau kayak gitu. Tapi ya di suara di luar juga banyak kayak gitu. Oh, bantuin nanti buka kan jadi kompetitormu gitu. Even dari misalkan kayak kita bahan baku pun Pak ya, bahan baku pun juga saya juga open. Oh belanjanya di Mas Iwan di Malang, tak kasih nomornya, nanti dia belanja sendiri kayak gitu. Memang pemikiranku karakter udah monopoli ya, belinya di aku aja lah, enggak apa-apa ini enggak kasih kan gitu kan. Tapi kan kalau saya kan lebih ke membuka jaringan, tak buka semuanya gitu lah. Luar biasa ya. Karena kita yakin ya kalau mau industrinya makin berkembang, yang buka makin banyak, otomatis penikmat kopinya juga akan nambah. Iya. Terlepas dari itu misalkan kedai kita nggak rame lagi nih, ya kan memang bukan karena salah customernya kan, salahnya kita aja. Sedangkan kalau kayak industri F&B ini terus berkembang, jadi entah itu interiornya ganti lah, atau setupnya ganti, atau menunya tambah, kan tergantung kitanya. Jadi ketika bisnis itu nggak jalan ya karena kamu sendiri, bukan karena komputermu banyak. Kita kan sebenarnya kan yes bareng-bareng lah, ayo jalan bareng di satu kota ini istilahnya. Jadi kalau mama tempat kita sepi, kita nggak bisa nyalain kompetitor lain. Nggak bisa nyalain. Yang harus disalahin diri kita sendiri. Diri kita sendiri ya. Luar biasa.
Jadi jangan melulu nyalain orang lain dulu lah. Kok ramai di sana ya? Karena masih baru. Masih baru, tempatnya bagus, pelayanannya juga baik istilahnya. Justru ketika tempat kita sepi, kita harus koreksi. Koreksi diri dulu lah. Jangan nyalain orang lain dulu lah. Ya, luar biasa loh. Rio Lagian juga Rahmadika makin lama makin bijaksana ini. Gila. Ya lebih ke melihat sisi lain lah Pak. Kan nggak cuma ini aja kan. Maksudnya bisnis itu nggak di F&B aja. Tapi setelah kamu buka salon mobil nih, menurutmu lebih fun mana? Main di kopi atau main di mobil? Sama-sama fun Pak. Sama-sama fun ya, karena kamu enjoy jalanin itu semua ya. Lebih suka apa sih ya? Hal baru itu sih loh Pak. Jadi kita ketemu orang baru, ketemu klien baru kan dapat experience dari mereka juga kan. Yang kayak di kopi itu kemarin ketika kita face to face ngobrol dari hati ke hati, dia juga kadang-kadang curhat ya sambat. Kita kan akhirnya kan tahu juga kehidupannya kayak gimana, terus apa yang dia berikan ke kita juga ada manfaatnya lah istilahnya. Kamu juga jual beli mobil juga nggak? Kita kalau jual beli mobilnya barengan Pak, joinan sama teman-teman. Jadi satu grup gitu. Tetap ada investor juga. Oh, kita gitu. cuma gerakin. Tapi itu jalan juga. Jalan juga tapi ya nggak difokusin lah. Fokusnya tetap di salon mobil. Salon mobilnya, detailingnya. Luar biasa ya. Dari kedai kopi nggak jalan, tutup, ya kan? Buka lagi. Terus kemudian buka lagi, tapi dibarengin sama salon mobil. Nah, tapi kalau mama ketika kamu merintis salon mobil ini, yo, modalnya dibandingkan buka kedai kopi gedean mana sih? Tergantung. Nah, kalau yang kamu jalanin ini? Kalau yang tak jalanin lebih besar di kopi sih kayaknya. Oh iya? Ya. Lebih gede buka buat bikin kedai kopi? Ya. Ketimbang kamu buka salon mobil. Kalau yang saya jalani loh Pak, iya, karena kan sebenarnya konsepnya kalau kedai kopi kan kompleks ya, ada sewa tempat, ada kita renov juga, ada pengadaan alat, ada pengadaan bahan. Kalau di mobil kemarin ya terus terang cuma kita pengadaan alat, setup tempat juga cuma lampu-lampu doang, habis itu bahan. Karena lebih ke jasa ya. Lebih ke jasa. Lebih ke jasa ya. Ke jasa. Tapi untuk belajar itu ya otomatis ada budget yang dikeluarkan dong. Belajar untuk peak detailing buat nyalon itu kan nggak mungkin otodidak yo. Otodidak kalau saya. Otodidak baru kita ikut kelas Pak. Jadi nggak ikut kelas dulu baru kita jalan nggak. Oh iya? Saya otodidak dulu. Terus bersihin apa, pakai obat apa? Kok bisa tahu sendiri saya juga nggak tahu Pak. Oh, tapi karena mungkin kamu sebelumnya ngelakuin itu sendiri. Iya, gitulah. Oh, karena kamu buat nyuci mobil sendiri, buat ini kamu melakukan itu, terus kamu buka itu. Referensi kan juga sekarang banyak tuh Pak. Iya, kita ngakses lewat HP aja udah dapat semuanya. Tergantung kita mau ngambil di mana gitu kan. Betul. YouTube banyak, Google juga banyak. Tinggal searching aja lah dapat. Karena kamu dulu awalnya kamu suka, kamu pakai dulu buat mobilmu, terus kemudian cari referensi di YouTube, di internet, setelah itu buka. Sebelum ikut kelas. Wah, gila, luar biasa. Kayak mungkin di kopi teman-teman juga banyak yang kayak gitu loh. Kan banyak yang nggak ikut kelas juga ya. Iya. Saya juga di kopi juga kelasnya juga setelah buka. Kelas roasting ikut Aiki Surabaya 2 hari. Kalau kelas baristanya belum ya? Nggak berbayar di sini, sekalian beli mesin. Sama penetrasinya ditambahin lagi di ini kopi kemarin. Oh, ini tempatnya Om Iwan ya. Kan sempat buka kelas juga. Kalau nggak salah 1 hari kalau nggak salah. Basic espressonya. Kalau manual brewnya nggak ada sih, nggak ada kelas di manual brew. Gila, berarti sekarang lebih sibuk ngurusi salon mobil, kafe juga masih jalan, cuma roastery aja yang berhenti ya? Iya, roastery aja yang berhenti. Terus sehari-hari ngapain aja ya kalau malam udah selesai kerja gitu? Iya, ngopi. Masih ngopi-ngopi ngumpul sama teman-teman nggak? Ngopi ngumpul sama teman-teman, cuma circle-nya aja yang beda. Kalau dulu lebih ke circle teman-teman yang kopi-kopian. Kita mau bikin apa nih, acara sekarang apa. circle kamu apa nih? Circle mobil-mobilan. Mobil-mobilan. Gila. Mobil beneran Pak, bukan mobil. Oh iya. Circle-nya sekarang anak mobil. Anak mobil ya. Sesuai dengan industrinya lah. Jadi kita mau jalan kemana ya itu yang kita dekati. Sebenarnya bebas sih Pak. Lah kemarin Pak Willy juga circle kopi juga nyuci di tempat saya juga.
Oh iya dong. Jadi kan sebenarnya ya saling berkaitan semuanya. Orang-orang bank, teman-teman bank misalkan juga tetap di mobil ya, teman-teman di kopi juga. Ya yang penting semuanya dirangkul ya, Ya. kan? Semuanya dirangkul, semua bisa jadi customer, bisa jadi teman. Betul. Nextnya ada mau pengembangan di mana? Kayaknya sih mau ngembangin di Mau industri ngembangin mobilnya di dulu. kopinya atau mobilnya dulu? Mobilnya dulu kayak. Mobilnya dulu. Mobilnya dulu yang mungkin gambarannya ke depan lebih besar lah ini Pak. Karena industri mobil sebenarnya kan juga sama kayak kopi, nggak pernah mati. Iya betul. Kopi tetaplah kopi sampai besok pun kopi. Mobil juga makin banyak nih. Mobil makin kan? banyak. Orang yang punya mobil juga lebih banyak loh dibanding 10 tahun yang lalu. Ya betul. Meskipun teknologinya sekarang mungkin ganti ke mobil listrik ya, tapi kan tetap kalau di perawatan mobil kan kita kan mempercantik aja kan. Betul. Kita lebih maintain ke kosmetiknya aja. Kalau yang bengkel mungkin agak ketir-ketir karena sekarang mau ganti ke energi listrik nih mobilnya, bukan di bahan bakar lagi kan ada lebih ke ketakutan ke sana kan. Kalau yang apa bengkel. Tapi kalau bersihin mobil ya masih sampai kapanpun selama ada mobil ya tetap ada yang kita bersihin kan. Iya betul. Nggak semua orang mau nyuci mobil sendiri. Ya. Kayak saya. Ya budayakan malas lah. Biar kami aja yang nyuci. Iya betul. Sudah ada yang nyuci, ngapain kita harus nyuci sendiri gitu ya. Okay. Biar circle-nya dapat, muter lah, diputer. Emang kalau nyuci mobil idealnya berapa kali sih dalam sebulan? Sebulan 4 atau 2 kali. Terlalu sering juga nggak bagus Pak. Oh terlalu sering juga nggak bagus? Nggak bagus. Kenapa? Ya karena kan catnya ngelempel. Iya, semakin ngikis cat kan karena banyak gesekan di situ kan. Nah teknologinya yang terbaru sekarang ini kan lagi musim nih nano keramik coating, tujuannya untuk itu. Kita lebih nge-save apa catnya. Kemudian kalau misalnya kita maintain harian di rumah, kita nyuci sendiri juga lebih cepat karena efek daun talasnya tadi. Jadi air nggak nempel di permukaan cat. Oh, nano coating itu. Nano coating itu. Sekalian promosi ini. Iya, boleh. Gitu. Tapi itu nano coating kayaknya saya pernah baca itu price yang paling mahal. Paling mahal ya. Karena durable-nya panjang, Pak. Sampai berapa? Start di 3 jutaan. Startnya di 3 juta? 3 juta. Gila. Kalau mobil Karimun kayak punya saya gitu, 3 juta juga itu? 3 juta. Gila. Ada beberapa opsional sebenarnya Pak. Kan di durability ketahanan si obat coatingnya kan. Ada yang 2 tahun, ada yang 3 tahun, even sampai 5 tahun. Jadi mau pilih treatment yang mana itu sebenarnya terserah customer sih. Berarti itu kalau di nano coating itu waktu kena hujan atau apa dia nggak ngeflek gitu ya? Nggak ngeflek, air turun sendiri. Airnya langsung turun ya? Kita di tol kehujanan nyampe tempat kok kering ya bersih lagi mobilnya. Gitu. Self cleaning ability namanya. Wih, self cleaning ability ya, gila mantap. Sekarang lebih ke itu ya bahasanya, bukan lagi ini rasionya berapa kopi sama Loh, air. tapi memang saya nyuci di tempat kamu aja ya yang berapa ya sebenarnya? 90.000 ya? 70.000 yang 70.000 aja udah bersih banget loh itu. Terima kasih. Bersih banget itu. Saya merekomen ke teman-teman, cuma nggak tahu teman-teman saya ada yang situ atau enggak. Cuman ya bersih banget sih, saya sih mengaku, saya sih puas banget sih itu. Kenapa kok kita seminggu sekali ya? Karena satu itu, lagian yang keduanya juga kita lebih maintain mobil itu lebih tertata rapi ya, terstruktur gitu. Misalkan kita hari Senin nih nyuci mobil, ya setiap hari Senin aja. Misalkan Selasanya hujan ya wis biarin, sampai Seninnya lagi baru kita cuci lagi. Ya. Jadi period mobilnya tetap terjaga kebersihannya meskipun setelah dicuci kena hujan tetap lebih ngejaga sih. Ya karena ada kalau kena kotoran apa yang memang kalau udah kering terlalu lama dia nggak bisa hilang. Ya, betul. Mau dipoles gimana pun susah banget ya malahannya. Terutama kayak kotoran-kotoran aspal, terus getah pohon ketika kita parkir di tempat yang itu susah banget buat hilang. Susah. Jadi harus segera dibersihin. Oke. Nama tempatnya apa ya? Peak Detailing. Peak Detailing. Peak Detailing. Ya. Buat teman-teman di Kediri yang mau nyuci mobil ya, silakan ke Peak Detailing ya. Jangan dibandingkan sama, tapi saya biasa nyuci mobil di sini cuma 15.000, 20.000. Coba dulu. Bandingin dulu nih, baru tahu nih. Ya. Gitu. Oke. Berarti sekarang udah nyaman di salon mobil ya? Nyaman. Tapi nggak melupakan sisi kopinya Pak. Tetap. Baik. Kita tunggu nanti.
Kita tunggu comeback-nya Rio di industri kopi, mau bikin apa lagi nanti yang lebih heboh lagi ya. Kemarin sempat bikin terus kejual juga Piko Kopi. Apa? Piko Kopi Piko yang Kopi di itu apa? Ahmad Yani. Ya kayak kedai kopi juga. Oh gitu. Kamu jual franchise? Enggak, ya kita iseng bikin aja karena ada tempat lahan murah gitu. Terus Dan maksudnya yang dijual itu? kedai kopinya. Oh laku. Laku. Terus orang yang beli sampai sekarang masih buka? Masih buka. Wih gila. Itu modal 60 juta, laku 150. Wih, ini loh, businessman. Ya Tapi kan? nggak bisa diulangi lagi, Pak. Ya, Semoga kamu yang harus- beli nggak nonton, semoga. Kamu cari bisnis model yang, bikin bisnis yang lain lagi dong, dijual lagi. Ya mungkin ini cuciannya yang dijual, Pak. Iya, iya. Franchise Oke. di cuciannya mungkin nanti ke depan. Oke, thank you yo. Kamu udah cukup menginspirasi juga teman-teman di Kediri yang mau buka-buka kedai kopi sampai akhirnya tidak dapat dipungkiri sekarang Kediri ini makin ramai banyak kedai kopi. Secara nggak langsung itu juga pasti ada campur tangan kamu juga. Ya. Ya, nggak menjustifikasi diri saya sendiri. Iya loh, ini saya ngasih tahu. Ini nggak menutup kemungkinan pasti sedikit banyak pasti ada campur tangan kamu juga. Oke, kita juga udah ngobrol cukup lama yo. Ini thank you udah mau datang ke Ngopi No Cincong ya. Kita Lain kali tunggu lagi disambung lagi. comeback-nya di industri kopi lagi. Oke. Oke, thank you guys. Sampai ketemu lagi di episode berikutnya. Salam No Cincong.